Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas salah satu emiten lagi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, video ini berisi tentang pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual emiten yang kita akan bahas nanti. Oke, langsung aja ke videonya. Karena sudah banyak yang membicarakan tentang Unilever Indonesia, kita hari ini akan membahas Unilever Indonesia. Oke, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan, pemasaran, distribusi barang konsumen yang laku keras ya, FMCG. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi dalam dua segmen operasi, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman. Yang meliputi produk-produk makanan dan minuman seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak, dan margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh ini udah familiar banget ya, mungkin kayak Rinso, Lifebuoy, dan lain sebagainya ya. Ini teman-teman udah pastilah tahu lah produk-produk dari Unilever ini ya. Dan Unilever ini adalah perusahaan asing ya, atau perusahaan dari luar negeri ya. Nah, kita lihat di sini shareholdernya dipegang oleh Unilever Indonesia Holding BP sebagai pemegang kendalinya di 84% dan masyarakat sisanya 15%. Itu artinya porsi masyarakat itu sangat minim sekali atau sangat sedikit sekali gitu. Oke, di sini teman-teman bisa baca ya boarding direkturnya, bisa browsing sendiri siapa tokoh-tokoh ini. Oke, di sini nggak ada yang aneh. IPO-nya tidak tercatat ya. Listing date-nya di sini ada di 11 Januari 1982. Jadi artinya saham ini sudah lama sekali ya, bahkan sudah mungkin hampir 30 tahun lebih. 40 tahunan ya, 40 tahunan saham ini listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita lanjut ke case statistiknya. Secara pendapatan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 itu cenderung mengalami kenaikan ya, meskipun ada sedikit penurunan cenderung mengalami penurunan ya. Paling besar itu di tahun 2020 di 42 triliun, terus 2021 39 triliun, dan 2022 yang rilis kemarin laporan keuangannya itu revenue-nya itu 41,2 triliun ya, atau sedikit naik dari dibanding tahun 2021. Tapi kita lihat di sini net income-nya untuk tahun 2020 berhasil mencatatkan laba sekitar 7,1 triliun. Terus 2021 meskipun pendapatannya itu turun, tapi laba yang dihasilkan itu cenderung stabil ya, 5,7, atau turun sedikit ya, turun 1 triliunan lah. 1,1 triliunan ya. Terus di tahun 2022 ini di saat di saat pendapatannya naik, justru malah mengalami penurunan laba lagi atau mengalami penurunan profit, yaitu sekarang itu di 5,3 triliun ya. Dan untuk kuartal 4-nya cuman berhasil membukukan laba atau profit ya, itu di sekitar 753 miliar. Jadi dari kuartal per kuartal kinerja Unilever ini cenderung mengalami penurunan ya. Oke, kita cek valuasinya ya. Untuk current PE ratio-nya di 32,57 kali
dan current price to book value-nya di 43,71 kali ya. Jadi bisa dibilang saham ini masuk ke kategori mahal ya secara valuasi, tapi kita juga harus lihat sisi lainnya, apakah di 43 kalinya ini masih terbilang mahal, wajar atau murah ya. Kita cek di balance sheet, di sini cashnya ada di 503 miliar, terus total aset di 18,3 triliun, total hutang di 14,3 triliun, dan working capital minus 4,8 triliun. Book value-nya di sini di 3,9 triliun atau current book value per share-nya sekitar 104 rupiah per lembar ya. Jadi kalau kita bandingin dengan harga sekarang ya 43 kalinya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya price performance-nya dalam 1 bulan terakhir itu minus 2,35%, 1 minggu terakhir itu minus 2,35%, 3 bulan terakhir itu masih profit 0,4%, dan 6 bulan terakhir itu udah minus 4,18%, 1 tahun itu masih untung 15%-an, 3 tahun ini udah minus 41,84%, 5 tahun ini minus 58,66% ya. Jadi di sini awal penurunan dari Unilever itu ketika Unilever melakukan stock split ya. Stock split, terus dilihat mungkin kinerjanya kurang bagus dan akhirnya Unilever ini turun sampai di harga ini setelah pandemi ya. Jadi dia waktu pandemi turun ke 6.000, terus dia berhasil naik lagi ke 8.000. Setelah itu karena kinerjanya menurun ya turun lagi harganya sampai di kisaran 4.000-an ya, 3.800 atau berapa gitu, naik lagi. Terus kemarin di tahun 2022 itu turun sampai 3.300 sampai 3.400-an. Terus ada sentimen direksinya membeli sahamnya lagi. Nah, itu naik lagi di level 4.000-an dan sekarang itu stagnan ya di 4.000-an. 4.500-an, tetapi karena laporan keuangannya baru dirilis kemarin tanggal 7 ya, kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 8, saya lupa. Nah, karena mungkin performanya kurang baik, jadi dari harga 5.000-an turun ke 4.580 ya untuk hari ini. Nah, di sini kita lihat apakah ada analisis yang disediakan oleh pihak Stockbit. Nah, ini ternyata ada update-nya tanggal 7 Februari 2023. Ini baru 3 hari. Saya record tanggal 10. Ya, 29 analis memberikan rating untuk Unilever itu kesimpulannya hold ya. 5 diantaranya merekomendasikan untuk membeli Unilever. Terus 15 merekomendasikan untuk hold dan 9 merekomendasikan untuk sell Unilever ya. Analisis harga, target harga untuk Unilever rata-ratanya yaitu di 4.584 with estimate, high estimate-nya di 5.700 dan low estimate-nya di 3.600. Itu artinya untuk Unilever ini sedang di target rata-ratanya ya sekarang itu di 4.580, bahkan udah mulai ke bawah ya. Dan paling rendah itu target paling rendah itu 3.600. Analisis konsensus estimate-nya untuk tahun 2022 sudah terrealisasikan. Untuk tahun 2023 diharapkan Unilever ini berhasil menaikkan kinerjanya ya, dengan revenue estimasinya bisa membukukan pendapatan di 43,8 triliun, operating profit di 8,5 triliun, net income di 6,5 triliun, dan earning per share di 171. Di tahun 2024 estimasinya
Unilever juga berhasil, harusnya ya bisa menaikkan lagi, tapi kita nggak tahu ya, nanti kita lihat aja kuartal per kuartalnya seperti apa. 2024 di 46 triliun, terus untuk revenue-nya, operating profit-nya di 9,2 triliun, net income-nya di 7,1 triliun, dan earning per share-nya di 187,57 per lembar sahamnya. Nah, untuk Unilever itu sendiri kemarin saya udah buatkan. Di sini asetnya sudah berapa, 18 triliunan ya. Sorry, saya lupa. 1 2 3. Ya. Kita cek dulu, takut saya salah. Ya, betul. 18 triliun. Terus utangnya 14 triliun. Equity-nya di 3,9 triliun. Jumlah saham yang beredarnya 38 miliar. Pendapatannya di 41 triliun. Terus laba ruginya 5 triliun. Itu sebentar, kita cek dulu. Ya betul. ROE-nya 137 karena modalnya kan dikit ya. Tadi jadi ROE-nya 137, ROA-nya 30%, earning per share-nya di 144, book value-nya di 104, PBP-nya di 46 kali, dan harga terkininya kemarin ini ya masih belum update, target terkininya di 4850, itu di PBP 46 dan PER di 33 ya. Dan targetnya ini karena biasa saya nerapin targetnya 2 kali dari PBP ya, targetnya di 209 ya, tapi ini bukan target yang aslinya. Jadi target yang menurut saya wajar untuk Unilever yaitu mungkin di kisaran 3000-an ya, 3000 sampai 3500 ya. Mungkin kalau harga Unilever bisa sampai ke sana, mungkin saya juga akan entry kembali di Unilever ini. Karena waktu itu juga sama ya, saya berhasil masuk di Unilever di bawah, dan berhasil dijual di 5100-an ya untuk Unilever ini. Jadi ada lumayan lebar juga cuannya, tapi kita lihat aja nanti ke depannya Unilever ini bakalan turun lagi karena hari ini Unilever juga ARB ya. Di hari ini ARB 6,91%. Ya sudah turun sekitar, di sini mungkin udah sekitar 10%-an ya, 10%-an atau lebih bahkan. Nanti kita lihat kalau misalkan Unilever ini harganya sentuh 3000 lagi atau 3500 ke bawah ya, mungkin saya juga akan pertimbangkan lagi untuk Unilever sambil melihat kinerja kuartal pertamanya kayak gimana. Nanti kalau kuartal pertamanya bagus terus harganya memang masih di 3000-an, ya udahlah kita masuk lagi di Unilever. Mungkin itu strategi saya untuk Unilever ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.